your face. Tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran uang. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran uang, dan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Apa yang dimaksud dengan permintaan uang? Permintaan uang merupakan keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai atau mewujudkan kekayaan dalam bentuk uang tunai dibandingkan kekayaan dalam bentuk lain, misalnya emas, tanah, dan surat berharga. Teori uang, theory of money. Ada yang disebut teori uang statis, kemudian teori kuantitas, ketiga, teori Keynes. Teori uang statis. Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Teori uang statis dibagi menjadi 4, teori metalisme, teori konvensi, teori nominalisme, dan teori negara. Teori kuantitas David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Teori kuantitas David Ricardo menggunakan rumus M sama dengan K dikali P atau P sama dengan 1 per K dikali M, di mana M merupakan jumlah uang beredar, P sama dengan tingkat harga, K sama dengan pembanding tetap atau konstanta. Dengan kata lain, teori Ricardo menyatakan bahwa jumlah uang berpengaruh langsung secara proporsional terhadap tingkat harga atau tingkat harga berpengaruh langsung secara proporsional dengan jumlah uang. P sama dengan fungsi M. Apabila M, yaitu jumlah uang beredar, naik 2 kali, maka harga akan naik 2 kali pula. Karena itu, untuk menstabilkan tingkat harga hanya diperlukan stabilisasi jumlah uang. Teori kuantitas ini terlalu sederhana karena tidak memperhitungkan faktor cepatnya peredaran uang atau V atau faktor permintaan terhadap uang. Lagi pula, teori tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat. Teori kuantitas kedua, teori kuantitas dari Irving Fisher, merupakan penyempurnaan dari teori yang sebelumnya dilakukan oleh David Ricardo. Ia menyatakan bahwa yang menentukan nilai uang ada 3 faktor, yaitu jumlah uang beredar sama dengan M, cepatnya peredaran uang yaitu V, dan jumlah barang yang diperdagangkan atau volume barang yang diperdagangkan atau T. Rumus Fisher transaction equation adalah M kali V sama dengan P dikali T, atau P sama dengan M dikali V dibagi T. Teori kuantitas Irving Fisher, persamaan MV sama dengan PT, menyatakan bahwa jumlah total uang yang dikeluarkan oleh pembeli sama dengan jumlah total uang yang diterima oleh penjual. Saat ini yang dimaksud dengan M adalah uang giral, ditambah dengan uang kartal. Seperti diketahui bahwa kaum klasik beranggapan uang hanya untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Dalam jangka pendek, velocity of money adalah tetap. Barang-barang dan jasa jumlahnya tetap karena perekonomian dianggap sudah mencapai full employment. Teori kuantitas Irving Fisher berdasarkan 3 anggapan di atas, maka sebenarnya teori Fisher dapat dikatakan bahwa dalam jangka pendek, tingkat harga umum P berubah secara proporsional dengan perubahan suplai uang M. Hal ini sama dengan pendapat dari teori David Ricardo.
Contoh soal, jumlah uang beredar 200 juta, kecepatan peredaran uang 0,5, dan jumlah transaksi 500 ribu. Berapakah nilai uangnya? Kita jawab, diketahui M sama dengan jumlah uang beredar yaitu 200 juta. V sama dengan kecepatan peredaran uang sama dengan 0,5. T sama dengan jumlah transaksi yaitu 500 ribu. Ditanyakan nilai uang, P berapa? Jadinya P sama dengan M dikali V bagi T. M-nya 200 juta dikali V-nya 0,5 dibagi T-nya 500 ribu. 200 juta dikali 0,5 sama dengan 100 juta dibagi 500 ribu. P sama dengan 200. Teori Keynes. Teori yang ketiga, Keynes membedakan 3 motif untuk apa orang menahan uang. Berdasarkan the psychological law of consumer behavior, yaitu transaction motive atau motif transaksi. Kedua, precautionary motive atau motif berjaga-jaga. Ketiga yaitu speculative motive, yaitu motif transaksi, yaitu tingkat spesialisasi yang tinggi hanya mungkin terjadi apabila pemilik uang dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang. Motif berjaga-jaga, kejadian tidak terduga akan berlaku untuk masa yang akan datang. Ada kalanya menguntungkan dan terkadang ada juga mengakibatkan seseorang harus mengeluarkan uang yang lebih banyak daripada biasanya. Motif spekulasi, motif membuat pilihan di antara memegang uang atau menggunakan uang itu untuk membeli surat-surat berharga atau saham perusahaan. Para pemegang uang bersedia menggantikan dengan surat berharga apabila surat berharga tersebut memberikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini ditentukan oleh tingkat bunga, sedangkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat. Selanjutnya yaitu penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Penawaran uang adalah tugas Bank Indonesia yang dilaksanakan melalui kebijakan moneter. L sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah need money, di mana L sama dengan penawaran uang, M1 sama dengan uang logam, uang kertas, dan rekening giro. M2 sama dengan M1 ditambah tabungan non-giral dan rekening bank dikurangi liquid. M3 sama dengan M2 ditambah kesepakatan pembelian kembali jangka panjang, deposito jangka panjang, dan aset lain. Need money sama dengan kekayaan bentuk lain yang bisa dikonversi dalam bentuk liquid, misalnya obligasi Bank Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang yaitu tingkat bunga, tingkat inflasi, tingkat produksi, dan pendapatan nasional, kondisi kesehatan dunia perbankan, dan nilai tukar rupiah. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.